satu orang. Dia keluar di rumah sakit sudah 9 bulan, belum mendapatkan gaji sepeser pun. Kami hanya ingin kemanusiaan. Kenapa berbicara tentang kemanusiaan? Di sini kami memiliki hak, di mana hari ini hak ini akan kami perjuangkan. Dan saya rasa setiap manusia yang hidup berhak untuk memperjuangkan hak mereka. Di beberapa waktu yang lalu, sebelum sampai di DPRD, khususnya di Komisi 4, kami mengarah ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone, di mana kami menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam konteks kami meminta bantuan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk memperjuangkan hak kami. Setelah itu kami pun mengarah ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, dan kami datang di situ dalam konteks sebagai anak, sebagai tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bone, di mana ketika kami memiliki sesuatu problem yang ada di layanan kesehatan, kami setidaknya mengacu ke situ untuk meminta bantuan pula. Dan yang terakhir, kami mengarah ke DPRD Kabupaten Bone, khususnya di Komisi 4, sama dengan Dinas Ketenagakerjaan, sama dengan Dinas Kesehatan, kami pun ingin meminta bantuan bagaimana hak kami itu diberikan. Sebelum kami mengarah ke sini, ada pun diskusi-diskusi yang pernah kami jalankan di rumah sakit bersama dengan pihak manajemen, bersama dengan komite keperawatan, bersama dengan direktur rumah sakit, dan di situ melahirkan sebuah komitmen, di mana komitmen ini mengarahkan kepada kami untuk tetap bersabar dikarenakan kondisi rumah sakit. Dan kami paham itu, dan kami siap mengikuti komitmen itu. Akan tetapi, berjalan 1 bulan, ada kekecewaan terhadap kami dalam konteks Mabasugik masih bobaki. Kenapa? Ketika ada di bulan 7 dana cair, tidak ada sampai ke kami. Dan kami tidak pernah menuntut berapa yang harus diberikan, kenapa kita sudah berkomitmen. Tetapi kenapa Pak? Di bulan 7 ada dana cair, kami sedih. Kenapa kami tidak diprioritaskan? Padahal di dalam ruang lingkup rumah sakit, kami paham ada mesin, ada alat-alat, tetapi alat itu tidak bisa digunakan ketika tidak ada teman-teman di bawah. Begitupun cleaning service, apotik, gizi, semuanya butuh juga makan. Maka kami minta kami diprioritaskan. Diprioritaskan ini, kami tidak mengacu berapa yang harus diberikan, karena kami paham dengan kondisi rumah sakit. Kami paham. Dari bulan Agustus selalu ada keterlambatan gaji, kami bersabar. Terputusnya BPJS, kami bersabar juga. Tetapi titik kesabaran kami berada di bulan 7 ketika ada dana masuk, kita tidak diberikan sepeser pun. Makanya hari ini kami paham ada komitmen yang sudah diberikan, tetapi saya pribadi tolong direview ulang. Kenapa? Karena sudah ada pelanggaran di dalam tidak mengikuti aturan dari itu. Jadi kami tetap di sini. Sekarang ada yang keluar, ada 25 orang. Terakhir ada 25 orang yang keluar meminta untuk pihak rumah sakit dan diaudiensi oleh pihak Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Komisi 4. Berbicara tentang tenaga kesehatan, kami sebetulnya di Komisi 4 selalu mengedepankan ini. Karena kenapa? Kami tahu bersama persoalan kesehatan itu persoalan dasar. Kami di Komisi 4 selalu memperjuangkan masalah-masalah kesehatan. Yang terjadi di Rumah Sakit Hapsa kemarin pun, ketika BPJS memutus kontrak kerja atau kerjasama di Rumah Sakit Hapsa, itu salah satu tugas kami. Dan alhamdulillah kami tidak pernah menutup mata, kami tidak pernah menutup informasi.
Dan mudah-mudahan pihak Rumah Sakit Hapsa juga mengakui hal ini, bahwa ada kerja-kerja kami juga ketika pemutusan hubungan itu kemarin di BPJS dengan tenaga BPS dengan Rumah Sakit Hapsa, adalah peran kami di situ. Ada peran Komisi 4, sekalipun mungkin bukan peran saya secara pribadi. Seperti yang dikatakan rekan kami, OCC Andi Purnamasari, bahwa kita di sini tidak mau mencari salah benar, makanya kita mengundang semua agar kiranya kita dapat mengetahui apa substansi permasalahan dan bagaimana sebetulnya penjelasan lebih lanjut dari yang terkait di sini. Aturan yang mengikat kita tentang antara pekerja dengan perusahaan. Kami juga sebelumnya sudah melaksanakan kunjungan ke Rumah Sakit Hapsa dan diterima langsung oleh Pak Dr. Umar selaku direktur, dan beberapa teman-teman dari mantan karyawan Rumah Sakit Hapsa juga sudah berkunjung ke kantor Disnaker dan sudah diterima dan difasilitasi oleh teman-teman kami di Disnaker. Seperti pertanyaan dari Komisi 4, sebenarnya langkah apa yang dilakukan? Jadi kalau saya sederhana, kita ikuti alur. Jadi pertama ada namanya jalur penunjukan bipartit, tapi itu kan sudah berjalan, gitu kan. Setelah itu kalau sudah tidak ada titik temu, kita menggunakan tripartit yang melibatkan pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Terus alternatif terakhir itu dibawa di persidangan, namanya persidangan hubungan apalagi hubungan industrial. Tetapi mohon maaf, kalau bisa janganlah sampai ke sana terlalu jauh. Lebih bagus di rapat dengar pendapat ini kita berkomitmen dari pihak rumah sakit dan karyawan, ada komitmen yang kita hasilkan pada sore hari ini yang difasilitasi oleh Komisi 4 DPRD Kabupaten Bone. Saya pikir itu syarat saya. Dinas Kesehatan telah menerima mereka. Kebetulan tanggal 7 Agustus tepatnya pernah bersilaturahmi dengan kami, menyampaikan hal-hal yang mereka alami dan harapan yang mereka inginkan dalam rangka penyelesaian masalah ini, dan saya kira sudah jelas tadi sudah disampaikan oleh perwakilan nakes. Pada intinya kami dari Dinas Kesehatan menyampaikan kepada mereka waktu itu bahwa berkaitan dengan urusan manajemen itu di luar dari konteks kewenangan Dinas Kesehatan, apalagi di rumah sakit swasta. Tetapi kami sebagai leading sektor pembinaan bidang kesehatan di kabupaten tentu bisa memiliki peran sebagai mediator. Kemudian kami juga bisa melibatkan organisasi profesi di mana teman-teman kita ini bernaung. Karena kalau tidak salah ini ada beberapa jenis tenaga, ada bidan, ada perawat, ada tenaga kefarmasian, untuk sama-sama kita membantu mengkomunikasikan dengan baik. Karena sekali lagi tadi ini solusi yang harus dicari. Terus yang terakhir, kami tegaskan bahwa Dinas Kesehatan kalau ingin diminta ketegasan dalam arti posisinya sebagai regulator di kabupaten, kami itu berdiri sebagai pemberi rekomendasi di saat sebuah fasilitas kesehatan akan dikeluarkan surat izin operasionalnya. Ya, seperti Rumah Sakit Hapsa ini karena memiliki kelas C, maka kewenangannya Dinas Kabupaten Kota. Nah, tentu hal ini larinya ke berkaitan dengan sumber daya manusia adalah larinya ke jumlah dan jenisnya. Dengan adanya resign dalam jumlah menurut saya ini cukup banyak, tentu kami khawatir jangan-jangan persyaratan sebagai sebuah rumah sakit kelas C untuk beroperasional dengan jenis dan jumlah tenaga tertentu itu, jangan sampai dengan risetnya ini maka syarat itu tidak terpenuhi lagi. Itu kami sampaikan kepada rekan-rekan nakes. Dan setelah itu pimpinan Dinas Kesehatan memerintahkan bidang terkait untuk melakukan kunjungan langsung ke Rumah Sakit Hapsa, melihat
tenaga-tenaga yang tersedia saat ini, karena kami berkepentingan untuk menjamin kehadiran rumah sakit di sebuah daerah mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Jangan-jangan ya rumah sakit sudah berdiri tapi jumlah perawatnya sudah tidak sesuai lagi, bidangnya tidak sesuai lagi. Itu yang kami khawatirkan. Dan ternyata saat ini setelah teman-teman datang ke sana, memang jumlah tenaga yang dipersyaratkan masih mencukupi. Sebagai pemilik rumah sakit, ya, PT Direktur PT Hapsah Harapan Sejahtera, terus Ibu Badriati, terus ada staf dari SDM Masjid Hapsah, Rizka, ada staf di Humas dan Legal Rumah Sakit, Ilham, juga ada Ketua Komite Keperawatan dan Rawaru. Ini dan saya sendiri Direktur Rumah Sakit sebagai pengelola Rizal Umar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengklarifikasi. Sudah kurang lebih sekitar 3 minggu, 4 minggu berjalan informasi secara sepihak. Kali ini kami sengaja kami diberikan kesempatan untuk klarifikasi. Klarifikasi secara tidak langsung sebenarnya sudah ada oleh pihak rumah sakit maupun dari pihak Disnaker, ya, Disnaker untuk di kesehatan yang ada yang datang ke rumah sakit. Jadi saya menghargai dan semuanya apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman di adik saya ini di perawatan, tidak ada distorsi atau hambatan apapun untuk dibicarakan di internal kami di rumah sakit, sehingga kami itu mengeluarkan atau ada kesempatan untuk menanyakan, baik itu secara kepala unit masing-masing kita membicarakan secara rutin, terus kurang lebih sekitar sejak di bulan November 2022. Jadi kita sudah bicarakan secara rutin ataupun panel semua karyawan dikumpulkan untuk membangun begitu, sudah dilakukan. Dan untuk pertama kali ini 10 orang resign. Saya juga belum ketemu langsung. Ini pertama kali datang ke rumah sakit untuk mengajukan permohonan resign ke rumah sakit 10 orang, terus sekaligus membawa wartawan. Ini untuk pertama kali. Sebenarnya kalau resign di rumah sakit itu hal yang sudah sering. Selama kita berdiri kurang lebih ada 150 orang yang sudah resign dengan berbagai alasan. Alasannya pindah lokasi ke apa, dengan tempat tinggal, ikut suami, atau diterima di pegawai negeri, atau mencari apa pindah ke rumah sakit lain. Dokter untuk melanjutkan pendidikan itu kurang lebih sekitar 150. Semuanya tidak ada masalah. Mereka ada piutang maupun utang rumah sakit. Jadi kita ini kita akomodasi dengan komitmen, dengan perjanjian itu sudah dilakukan selama ini, baik itu dokter maupun tenaga lain. Jadi ini untuk pertama kalinya. Jadi ini sempat berseliweran berita-berita di mass media. Saya sengaja untuk tidak menanggapi secara langsung karena akan memperluas masalah. Kebiasaan kami adalah menyelesaikan lokasi masalah, diselesaikan secara internal sampai ada kesepakatan, dan tahapan-tahapan seperti itu kita sudah lakukan. Mengenai informasi yang beredar, misalnya kan akan ada bergeser rekannya bahwa rumah sakit tidak membayar karyawan. Faktanya kita memang ada kesulitan keuangan, betul. Faktanya kita membayarkan tapi tidak penuh. Nah, sebenarnya ini sudah terjadi jauh sebelum misalnya di 6 bulan atau 8 bulan yang lalu. Ini sudah terjadi pada saat sekitar tahun 2000-an. Pada saat terjadi COVID misalnya, kita bersama-sama pemerintah saling untuk melayani masyarakat yang ini juga kita tidak ada bantuan apapun kita terima untuk dana tidak ada. Secara mandiri, secara swadaya kami membantu. Terus kami juga mengalami hal yang sama seperti ini. Kesulitan itu sudah mulai dari sejak itu. Akhirnya apa terjadi? Kami membayar, kita tidak pernah mengeluarkan, misalnya memphk-kan semua karyawan, tidak. Kita berusaha untuk mempertahankan sampai kemarin periode Januari, Desember,
Maret yang Ibu Bapak sudah pernah ketahui bahwa kita tidak bekerja sama dengan rumah sakit, pasien itu bukan mungkin nggak sampai 2%, 3%. Jadi omset rumah sakit dari 3 miliar, 2 miliar jadi 50 juta. Sedangkan gaji karyawannya 350 juta. Apa kami keluarkan karyawannya? Tidak. Saya pertahankan. Kami jadikan piutang, beli utang rumah sakit. Ketika ini, kalau saya tahu, saya pribadi tahu misalnya itu akan 3 bulan akan tidak bekerja sama dengan BPJS, kita istirahatkan dulu semua karyawan. Kita nggak usah operasi, kita tidak. Kami melakukan ada yang dirumahkan, malah lebih banyak yang masuk daripada dirumahkan. Tetapi tetap kita hitung. Kembali ke tadi bahwa kejadian ini, misalnya pembayaran itu selang 1 sampai 3 bulan itu terjadi sejak tahun 2000. Kami tetap mempertahankan survive, itu tetap survive rumah sakit untuk operasional. Walaupun dana kurang, kita mencari solusi semuanya, pendanaan baru, pinjaman baru untuk melakukan pembayaran, untuk memenuhi biaya operasional. Itu bisa terjadi. Jadi bukan sejak Agustus 2022, tapi sejak tahun 2020 kita pasien tidak ada, pendapatan tidak ada, kita tetap membayarkan karyawan. Cuman bergeser, tadinya misalnya mungkin kebutuhan 300 juta, bulan ini kita hanya uang 100 juta dulu. Itu biasanya selesai di bulan berikutnya. Begitu seterusnya. Ini diperparah dengan kejadian ada fraud yang dilakukan oleh di rumah sakit sehingga kami kena punishment, kena hukuman tidak bekerja sama selama 3 bulan. Akibatnya kita menambah beban biaya rumah sakit. Ketika saya sebagai direktur seperti misalnya sebenarnya tidak ini tidak dibayarkan, semua dibayarkan. Januari, Februari pendapatan cuma 30 jutaan, 40 juta. Kita malah mengeluarkan tetap kita membayar karyawan itu sekitar 60 juta. Tapi yang diutamakan itu yang punya utang dengan pihak ketiga. Itu pun tidak adil. Kita perbaiki lagi. Itu kan di bulan 4. Ini kalau bisa mengatakan saja deh, karena uang ada di segini kita bagi bersama secara proporsional. Sebenarnya di internal manajemen maupun kepala unit kita sering melakukan rapat bahwa akan terjadi seperti ini nantinya. Malah kami prediksi misalnya ini nanti akan mengganggu keuangan kita sampai 2,5 tahun. Tetapi dengan jalan waktu kita mengevaluasi kayaknya nggak sampai. Karena masalah seperti ini akhirnya meluas. Jadi akhirnya apa? Ini sudah terjadi informasi yang simpang siur sehingga apa? Jadi di rumah sakit itu kegampangannya karyawan semua itu, jadi semua jangan karyawan. Jadi 1-2 hari menjelang misalnya ada berita bahwa karyawan absah mundur 1 hari. Besoknya ada pasien dari Baduy itu panik, dia mau dirujuk segera. Diskusi atau mencari solusi masalah ini memang kita memang sudah lakukan secara karyawan, secara keseluruhan maupun ini. Jadi jadi ada piutang karyawan terhadap rumah sakit atau gaji yang tersisa yang belum terbayarkan seluruhnya. Itu tuh kisaran sekitar 2 miliar. 2 miliar ya. Dari minus 3 juta, artinya tuh mereka bukan punya utang, tapi ada utang di rumah sakit itu yang desain itu 3 juta ya, sampai plus 36 juta. Ada seperti itu. Nah, jadi kami bukan masalah 10 atau 26 orang, kami menyangkut 198 orang. Jadi kita selalu yang kita ini itu yang kita bisa 198 orang. Jadi solusi yang kita ambil bukan kalau gitu kan, yang ini yang protes 10 orang kita selesaikan, tidak bisa begitu Pak. Karena yang kami lakukan selama ini yaitu menghitung besarannya, menghitung besarannya. Ini mengambil strategi bagaimana cara mencari solusinya. Jadi menghitung besaran kemudian operasi rumah sakit termasuk dengan gaji secara reguler, ibaratnya setiap bulan. Jadi terakhir kalau nggak salah secara reguler itu bulan lalu ada gaji, ada gaji. Termasuk misalnya Didi tadi ada juga ada gaji. Tapi yang menyangkut misal untuk sesuai dengan kesepakatan kita bahwa
untuk sisa gaji itu dibayar secara bertahap. Nah memang tadi ada seperti misalnya dia bilang ini kenapa kami nggak diutamakan, karena yang itu masalah tanggal, tapi itu nggak mungkin tidak dibayar karena sudah ada alokasinya. Kita sepakat bahwa ada 10% untuk pendapatan itu untuk membayar sisa gaji, dan ini jalan keluar yang paling baik lah, karena itu pasti akan selesai. Kan sebulan 1, 2, 3 sewaktu memang BPJS itu terputus Pak. Tetapi herannya teman-teman, sewaktu muncul di bulan 8, 9, 10, 11, 12-nya kan seperti itu Pak. Teman-teman menganggap bahwa ini normal seperti itu. Setelah itu di 5, 6, 7 itu kemarin sudah dijelaskan juga bahwa di bulan ada komitmen yang terbentuk antara rumah sakit dengan pihak nakes di bulan 6. Ya bulan 7 akhirnya memuncak seperti itu. Tadi Bapak mengiyakan bahwa memang kita ini membayarnya itu setengah-setengah. Nah pertanyaannya Pak, kalau begini kira-kira range waktu Bapak butuhkan untuk menyelesaikan semuanya itu Pak dari bulan tahun lalu sampai sekarang ini Pak, kapan kira-kira Pak? Ki Hafsa ini kembali melayani BPJS yang tentunya pada waktu itu sudah terputus karena indikasi adanya kesalahan yang tentunya tidak sesuai dengan aturan yang ada di BPJS. Berbagai upaya teman-teman lakukan Pak, termasuk saya Pak. Saya lah orang yang selalu hampir tiap hari meneror itu Pak kepala BPJS. Akhirnya sampai hari ini sudah terbuka. Tentunya kami berharap ketika apa yang disampaikan tadi Bapak Rangga, ketika ini berpanjangan terputus, tentunya ada pelayanan-pelayanan yang tentunya masyarakat Bone tentunya masih membutuhkan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Hafsa. Kami selalu berkiblat bahwa kami terkait kesalahan apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Hafsa, kita tidak mau mencampuri urusan itu. Kami hanya ingin bagaimana masyarakat Bone ketika ada mau berobat di Rumah Sakit Hafsa itu bisa terlayani. Kita kunci di situ, alhamdulillah semua beres. Tentunya kami menginginkan bagaimana teman-teman nakes yang ada di dalam, bagaimana pengelola manajemen akan terus tetap berjalan. Dan ketika kami mendengarkan adanya hal-hal seperti ini, apalagi ini viral Pak, kami tentunya hasil diskusi kami bersama teman-teman di Komisi 4, artinya tidak ada gunanya teman-teman ada di Komisi 4 Pak, ketika masih ada teman-teman nakes yang bisa saya katakan Pak hampir tersolimi Pak. Kalau begini Pak, ini ada hak. Tadi sudah saya ulangi apa yang disampaikan oleh teman-teman itu, ini persoalan kemanusiaan Pak. Kronologis lagi kembali supaya ada dua pihak. Jadi ada satu pihak mereka, supaya ini kan kita kan ada sedikit satu pihak dari saya sedikit. Jadi solusinya sebenarnya kan sudah ada kita lakukan, sudah ada pencarian targetnya. Kita nggak bisa menentukan tanggal kapan, bisa lebih jauh kalau kondisi memburuk, atau bisa lebih cepat seperti yang baik. Tadi sudah sedikit saya sudah singgung tadi. Artinya biar kami juga nggak gini dah. Biarkan kami yang menjadi penengah di sini. Artinya kami juga tidak mau mengambil langkah yang tentunya bisa merugikan dari sebelah. Kami juga tadi disampaikan Pak Rangga, kami ini masyarakat Bone ingin bagaimana Rumah Sakit Hafsa ini terus berjalan, bagaimana pelayanan-pelayanan yang sebenarnya sudah ada yang menjadi rumah sakit penyangga yang terbaik yang ada di Kabupaten Bone. Tentunya kami berharap itu tetap berjalan, tetapi dengan itu juga tidak mengurangi bahwa teman-teman ini ada haknya yang tentunya yang menjadi kewajiban Rumah Sakit Hafsa, yang menurut saya mungkin hari ini sudah menjadi kesepakatan bahwa yang resign ini Dok mungkin dicarikan dulu solusinya kapan bisa diselesaikan, karena yang lain kan masih di sana Dok menurut saya. Nah begitu Dok mungkin. Iya terima kasih itu buat adil. Jadi ini bukan menyangkut 26 yang resign. Ini menyangkut 198 orang karyawan yang mempunyai piutang rumah sakit. Itu jadi kita nggak adil. Nanti kalau begitu seri-seri semua deh, dan semuanya di. Bukan Dok. Jadi begini Pak Direktur, kalau kita kembali ke situ berarti hari ini tidak ada solusi, karena maksudnya
kalau 190 sekian yang kita mau bicarakan di tempat ini dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, saya pikir hari ini tidak bisa ada solusi. Tentunya maksud saya kita ambil jalan tengahnya, Pak Dok. Kita mengakomodir dulu teman-teman nakes kita yang tentunya sudah sangat membutuhkan, yang tentunya sudah resign dari Rumah Sakit Hapsa. Dan selanjutnya yang lain kan masih di sana, Dok. Artinya kalau itu yang ditempuh, artinya kita ambil jalan tengahnya, Dok. Ini menyangkut masalah kita masalah keadilan. Terus gini, kalau nanti begitu, nanti semua karyawan 98 orang sekarang semua resign aja deh supaya cepat juga dapat pengabulan semua ke DPR aja semuanya supaya. Kan sudah disampaikan dibayar sebagian tapi tidak sepenuhnya. Kalau kita bilang apakah Hapsa tidak membayarkan gajinya? Saya yang mengatur di sini roda. Silakan. Ini saya mengatur, Pak. Mohon maaf, silakan. Jadi apa aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman nakes itu benar atau tidak, Pak? Benar. Benar. Begini, Lanjut. untuk meluruskan, makanya kita meluruskan permasalahan ini dulu di pokoknya sudah dijelaskan. Kalaupun pimpinan atau peserta sidang meminta solusi, memang itu tujuannya kami untuk mencari solusi. Cuma solusinya sebenarnya ada fakta yang harus kita sampaikan. Sebelum ada permasalahan dosen ini, kita sudah bicara secara internal. Saya pribadi sama Pak Didit sudah bicara, sampai semua karyawan sudah kita bicarakan apa ini masalahnya. Karena sebenarnya bukan 10 orang saja yang akan resign waktu di bulan 6 itu. Semua karyawan akan resign. Itu yang harus kami kemukakan di sini, bahwa masalah ini bukan tentang 10 orang, tapi tentang semua nasib karyawan yang ada di Hapsa yang belum dibayarkan gajinya sepenuhnya oleh Rumah Sakit Hapsa. Termasuk kami ini, kita buat kesepakatan. Beliau juga sudah mengakui, kami mengikuti kesepakatan yang dibuat. Ada kesepakatan antara perusahaan Rumah Sakit Hapsa dengan karyawan, termasuk Pak Didi ini, termasuk nakes ini yang resign pada waktu itu. Kesepakatannya begini, biar kasih kesempatan Rumah Sakit Hapsa untuk membayar seluruh tunggakan terhadap semua karyawan. Dengan catatan Hapsa melakukan recovery selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kami minta sama karyawan, kami tidak bisa membayarkan full gajinya karena kami harus menyelesaikan hutang dulu dengan karyawan-karyawan yang rumah sakit punya hutang ke karyawan itu. Jadi selama 3 bulan. Tapi yang menjadi permasalahan di sini, beliau keluar sebelum memberikan kesempatan kepada kami untuk membayar. Kan sudah kesepakatannya 3 bulan. Ini belum 3 bulan. Jadi 3 bulan sejak tanggal 10. Beliau keluar dengan mengatakan di media, kita tidak terima gaji. Kan memang belum terima gaji. Apanya yang kita mau luruskan? Ini stigma negatif sudah berkembang bahwa harus tidak menggaji karyawan. Saya tanya, betul tidak selama di bulan Agustus Bapak tidak terima gaji? Kan dibilang digaji tapi tidak seberapa, hanya dikasih pajak 500. Itu kan sudah kesepakatan kita. Bapak mengerti tidak? Bapak terima tidak? Kalau tidak terima, ya resign. Terus komitmen kami juga dengan karyawan, bagi karyawan yang resign kami prioritaskan untuk dibayar gajinya, karena saya sepakat sama kata-katanya pimpinan bilang ini kan sudah tidak bekerja, kasihan mereka kalau sudah tidak bekerja terus dia tidak terima gajinya. Kami sudah akan prioritaskan untuk membayar gajinya yang resign, termasuk yang 10 orang dan termasuk di 26 orang yang resign lebih dulu. Kita sudah prioritaskan itu. Jadi sebelum kita cari solusi, sebenarnya kita sudah menawarkan solusi kemarin. Cuma masalahnya beliau tidak sabaran. Belum habis kesempatan kami untuk menyelesaikan itu. Perusahaan masih berusaha untuk mencari pinjaman-pinjaman untuk membayar itu. Beliau sudah resign. Itu mungkin. Ini kita tidak menyalahkan, kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi. Tetapi saya lihat dari pembahasan di awal, seakan-akan kita yang 10 orang yang keluar itu ada kesalahan yang kita buat, tetapi tidak melihat juga kesalahan yang dibuat dari pihak rumah sakit. Oke Pak,
Bapak tadi mengatakan persoalan keadilan. Saya paham persoalan keadilan. Tetapi kenapa pada saat kami masih di Hapsa, kami tidak dapatkan itu? Sekarang sudah berbicara tentang keadilan, tetapi sekarang di waktu kami masih ada di Hapsa, kami tidak diberikan keadilan, kami tidak diprioritaskan. Kemudian saya berbicara tentang komitmen, Pak. Betul, saya paham tentang komitmen yang diberikan. Dan pada saat pembicaraan komitmen, kami paham persoalan komitmen yang diberikan kepada kami. Tadi sempat dibahas bahwa di bulan 6 yang lalu itu hampir semua orang resign. Setidaknya di situ sudah ada sinyal di rumah sakit, owner rumah sakit, direktur rumah sakit bahwa ini bahaya. Ketika ini terjadi kita tidak diperbaiki dari sekarang, ini kan membahayakan. Di situ sudah ada warning, Pak. Sudah ada warning, seharusnya memang sudah diperbaiki, mengantisipasi adanya kekecewaan kembali. Dan ini kan terjadi di bulan 7. Terjadi kekecewaan, ada dana masuk, tetapi kami tidak mendapatkan. Kami paham persoalan ada pembagian persen, betul. Tetapi minimal dalam 1 bulan itu kami dikasih juga untuk yang namanya dengan keadilan. Itu namanya keadilan. Kami tidak menuntut berapa, 10.000, 50.000, 100.000. Itu yang kami inginkan. Yang penting ada masuk di bulan 7 karena kami butuh bensin untuk ke rumah sakit. Tetapi itu tidak ada. Bahkan kami sampaikan nanti kalau ada dana kembali masuk, nanti dibayarkan bulan 9, di tanggal 9 bulan 8. Jelas kami yang sudah merasa sedih, kenapa kita harus berada terus di rumah sakit sedangkan kita tidak diprioritaskan. Kita tidak diprioritaskan, Dok. Di awal saya sudah sampaikan di beberapa pertemuan bahwa ini bahaya, Dok. Perbaiki intake outputnya rumah sakit. Jelaskan dari awal berapa yang bisa digajikan karyawan, berapa tidak. Dan karyawan pun di situ akan memilih mau bertahan atau tidak. Dan hari ini kami memilih untuk tidak bertahan. Solusi yang diberikan betul 3 bulan dia diminta waktu. Tetapi masih dalam waktu 1 bulan sudah tidak bisa dipegang kata-kata itu. Kenapa? Karena ada dana masuk tidak diberikan. Jadi jangan salahkan kami tidak mengikuti komitmen itu. Jangan salahkan kami. Seakan-akan kami yang 10 orang itu keluar tiba-tiba membuat rumah sakit tiba-tiba seperti ini. Ini kan sudah ada warning dari awal. Ketika Bapak mengatakan kita memberikan pelayanan baik kepada masyarakat, tetapi ingat kami di rumah sakit yang kerja SDM kami masyarakat juga. Jangan cuma masyarakat yang luar yang mau diprioritaskan, kita juga yang di dalam. Bagaimana caranya orang yang di dalam bekerja dengan baik, tetapi tidak diberikan haknya? Bagaimana cara kita bekerja profesional? Tetapi alhamdulillah 10 orang yang keluar ini, ada beberapa yang sudah keluar dari sebelumnya, itu belum terbayarkan gajinya. Tadi saya lihat ada komitmen yang keluar itu sebelum ini katanya mau tetap diprioritaskan gajinya, dia keluar secara baik-baik. Tapi ini teman saya 1 orang, dia keluar di rumah sakit sudah 9 bulan belum mendapatkan gaji spesial pun. Nanti ribut baru dia dapatkan. Itu 500.000 9 bulan. Bayangkan 9 bulan keluar, mereka hanya dipimpong. Jadi 9 di sini, yang mana yang persoalan keadilan, yang mana sebenarnya yang kami? Ketika Bapak ingin memberikan pelayanan baik kepada masyarakat, perhatikan dulu kami yang di dalam. Ketika Pak ya, biar seperti itu pimpinan. Kami tetap berkomitmen berdasarkan perjanjian yang telah kami buat, kesepakatan yang kita buat termasuk yang ex karyawan ini. Dan catatan sebagai tambahan, kami perusahaan tetap berkomitmen untuk memprioritaskan menyelesaikan yang resign dulu tanpa melalaikan juga kewajiban kami terhadap karyawan yang masih berkarya. Seperti itu. Iya benar Pak, tapi ini kita mau kesepakatan ini Pak. Jadi September Pak ya, Pak, diutamakan yang nakes yang sudah resign Pak ya. 31 September pimpinan, kami berkomitmen sebagaimana kesepakatan kami. 31 September ya? 31. Bagaimana teman-teman nakes? Sudah terima ya? Ya. Iya. 30. Baik. 30 September ya? Ya. Ya, terima kasih alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPRD Komisi 4